Pencapaian infrastruktur Tiongkok telah menarik perhatian luas di seluruh dunia. Insinyur Tiongkok dikenal karena proyek ambisius mereka, dari jembatan layang di pegunungan terjal hingga jembatan raksasa di laut dalam. Mereka terus-menerus menyelesaikan prestasi teknik yang menakjubkan. Baru-baru ini mereka sekali lagi menarik perhatian dunia dan menetapkan rekor dunia Guinness baru. Tanpa menggunakan derek apapun, insinyur Tiongkok berhasil memutar bangunan besar 90 derajat seberat 30.000 ton dan memindahkannya sejauh 288 meter. Kompleksitas dan kesulitan teknis proyek ini mengejutkan dan membuat insinyur di seluruh dunia kagum. Tetapi yang membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang adalah mengapa Tiongkok harus memindahkan bangunan sebesar itu yang tentu saja sangat sulit, dan bagaimana cara Tiongkok memindahkannya, serta teknologi apa yang digunakan. Kereta api berkecepatan tinggi Wuhan-Guangzhou yang dibuka pada 26 Desember 2009 adalah jalur kereta api berkecepatan tinggi lintas regional pertama di negara itu. Namun selama pembangunannya, kereta api berkecepatan tinggi menghadapi kesulitan yang cukup besar. Sebuah stasiun bus yang terletak di jalur kereta api yang direncanakan. Stasiun bus ini telah beroperasi selama hampir 5 tahun dan insinyur Tiongkok mengusulkan pembongkaran stasiun bus agar tidak menghalangi pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi. Tetapi usulan ini telah memicu diskusi dan pertentangan yang meluas. Beberapa pakar konstruksi Tiongkok mengusulkan pembongkaran dan pembangunan kembali stasiun bus, tetapi hal ini memerlukan investasi modal yang besar, dan juga dapat menyebabkan gangguan layanan transportasi bus jangka panjang yang merugikan penduduk setempat. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, hanya ada dua pilihan, membongkar stasiun bus atau memindahkannya ke lokasi baru, yang tidak akan memengaruhi pembangunan kereta api berkecepatan tinggi. Meskipun demikian, proyek relokasi ini sendiri menimbulkan kesulitan teknis yang besar. Bangunan stasiun utama bus tersebut panjangnya 162 meter, lebar 33,6 meter, dan berat 30.000 ton. Meskipun Cina sangat berpengalaman dalam memindahkan gedung, tim teknik perlu mempertimbangkan solusi teknis yang lebih maju. Saat ini tidak ada derek yang dapat mengangkat gedung yang begitu berat, bahkan derek terbesar di Cina, Honghai, yang memiliki berat angkat maksimum hanya 22.000 ton. Lalu bagaimana insinyur Cina memindahkan gedung seberat 30.000 ton ini sesuai dengan rencana proyek? Terminal bus akan diputar 90 derajat dari posisi awalnya yang menghadap ke timur dan diputar ke arah selatan. Pertama-tama mereka akan memindahkan stasiun bus ke ruang terbuka yang berdekatan dan memindahkan bangunan utama secara horizontal, akan menghemat waktu konstruksi selama 1 tahun dibandingkan dengan pembongkaran dan pembangunan kembali. Untuk memastikan kestabilan bangunan, para insinyur telah memutuskan untuk mulai dari lantai dasar, menuangkan beton untuk membentuk baki, guna memisahkan bangunan dari fondasi aslinya. Mereka menggali lubang-lubang fondasi dan meletakkan rel pada rute horizontal menggunakan teknologi yang disebut gerakan berjalan, mendorong dan memindahkan secara bergantian. Teknologi ini secara bertahap mendorong bangunan ke lokasi baru dengan menggunakan ban dan sistem dorong hidrolik di bawah bangunan. Namun, tidak ada kendaraan konstruksi yang dapat menahan beban seberat itu, dan stasiun bus ini membutuhkan setidaknya 5.000 ban untuk menopang bangunan sebesar itu. Para insinyur memasang sejumlah besar roda di bawah bangunan yang dapat mendistribusikan berat bangunan secara merata, untuk memastikannya tetap seimbang dan stabil selama pergerakan. Mereka kemudian menggunakan sistem dongkrak hidrolik untuk memindahkan bangunan secara perlahan di sepanjang rel dengan kecepatan tetap, dengan mengangkatnya selangkah demi selangkah. Proses ini membutuhkan kontrol jarak yang akurat untuk pergerakan gedung di sepanjang lintasan, agar dapat mengontrol pergerakan setiap langkah secara real-time dan mengikuti kecepatan. Untuk mencegah jalan memutar, para ahli merancang mata dan otak untuk mesin pejalan kaki ini. Mereka memasang 603 sensor pada pejalan kaki untuk memantau dan memberikan umpan balik informasi secara real-time. Sensor ini dapat secara akurat mendeteksi pergerakan pejalan kaki, memastikan bahwa setiap langkah tetap berada pada jalur yang telah ditentukan. Jika terjadi kesalahan melebihi 2 mm, sistem akan secara otomatis membunyikan alarm,
dan memerlukan ahli teknik untuk melakukan penyesuaian. Umumnya pergerakan stasiun diselesaikan secara otonom tanpa campur tangan manusia setelah komputer memproses data. Ia memberikan umpan balik hasil kepada setiap pejalan kaki yang memberitahu mereka cara bergerak. Selanjutnya metode ini secara otomatis menyesuaikan arah, mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh ukuran bangunan yang besar. Karena beban stasiun yang berat, kecepatan bergerak dibatasi hingga 7,5 meter per hari untuk memastikan keselamatan. Namun, setelah 38 hari kerja keras, stasiun bus berhasil dipindahkan dengan radius 288 meter, dan bangunan utama stasiun bus dengan berat 30.000 ton berhasil diputar 90 derajat. Selama seluruh proses pemindahan, tidak ada kaca stasiun bus yang pecah, dan keseluruhan bangunan juga tidak rusak. Proyek pemindahan stasiun dimulai pada bulan Februari 2019, dan berhasil dipindahkan ke tempatnya pada bulan April 2019. Proyek pemindahan stasiun ini mencetak rekor dunia Guinness untuk jumlah pekerja dan jarak pemindahan yang diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, dan disertifikasi sebagai pemindahan bangunan tunggal terbesar. Prestasi ini menunjukkan kehebatan insinyur infrastruktur Tiongkok kepada dunia. Teknologi pemindahan rumah secara keseluruhan tidak umum di Tiongkok, tetapi cukup umum di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagian besar rumah di Amerika Serikat terbuat dari kayu yang ringan dan relatif mudah dipindahkan. Selama proses pemindahan, biasanya mereka memisahkan rumah dari fondasi terlebih dahulu, kemudian menggunakan derek untuk mengangkat seluruh rumah ke truk pengangkut besar, dan kemudian rumah dipindahkan ke lokasi baru. Sebaliknya, sebagian besar rumah di Tiongkok terbuat dari beton bertulang, atau setidaknya bangunan beton bata, yang membuat bangunan tersebut jauh lebih berat dan lebih sulit dipindahkan. Struktur beton bertulang banyak digunakan dalam konstruksi bangunan bertingkat, karena karakteristiknya yang kuat, dan teknologi relokasi dari bangunan tersebut lebih kompleks dan sulit. Perlu disebutkan, bahwa ketika Tiongkok mengumumkan rencananya untuk memindahkan stasiun ini, berita tersebut menarik perhatian internasional. Beberapa insinyur Amerika mengungkapkan keraguan tentang pelaksanaan proyek ini di media sosial. Banyak orang percaya bahwa proyek tersebut hampir tidak mungkin berhasil, karena pemindahan bangunan yang sangat besar. Dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan bangunan, atau bahkan kehancuran. Namun, keberhasilan relokasi terminal bus ini juga dikenal sebagai kinerja efisiensi dan kecepatan Tiongkok. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, banyak orang mungkin akan merasa sulit untuk percaya. Keberhasilan ini semakin menunjukkan kemampuan dan efisiensi Tiongkok yang luar biasa dalam proyek infrastruktur berskala besar. Jadi apa pendapat Anda tentang proyek gila Cina? Memindahkan terminal bus hanya dalam waktu 38 jam. Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.